Effective Selling Skill. Saya Indra Dewanto, Leadership and Business Coach. Hari ini kita bicara topik yang menarik Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi tentang selling. Maka di luar sana kalau ada orang yang ditanya siapakah yang bercita-cita untuk jadi seorang salesman, siapakah yang ingin menjadi seorang salesman, menariknya adalah ternyata mereka tidak banyak yang mengacungkan jarinya secara spontan. Bahkan kalau itu berlangsung di kelas-kelas di mana pesertanya adalah tim selling atau tim salesman di situ ya. Jadi sebagian besar di antara mereka tidak mengangkat tangannya. Saya nggak punya cita-cita sebagai salesman, Pak. Ini saya hanya terpaksa saja. Saya nggak punya cita-cita menjadi salesman karena saya tidak mendapatkan kesempatan yang lain. Dan itu di dunia yang pernah saya temui, di dunia asuransi, kemudian di dunia otomotif, kemudian di banking juga seperti itu ya. Jadi mereka-mereka yang ditanya apakah bercita-cita menjadi salesman ternyata sedikit sekali. Dan kalau di kelas-kelas pelatihan atau workshop itu mereka angkat tangan, kita bisa menduga bahwa mereka adalah salesman-salesman dengan achievement, dengan pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang sangat menghayati pekerjaannya sebagai seorang salesman. Dan tidak banyak di antara mereka, tentu mereka punya teknik sendiri, mereka punya keterampilan sendiri, dan itu salah satunya yang akan kita pelajari selama siang hari ini. Yang menarik Bapak Ibu teman-teman, kalau pertanyaannya saya ubah sedikit, saya geser sedikit, siapakah yang ingin jadi marketing eksekutif? Siapakah yang ingin jadi sales engineer? Siapakah yang ingin jadi sales rep atau sales representative? Siapakah yang ingin jadi financial consultant? Itu yang angkat tangan lebih banyak daripada saya bertanya siapakah yang ingin menjadi salesman. Jadi nampaknya pada saat pekerjaan ini diubah penamaannya, diubah terminologinya, itu kemudian orang menjadi punya rasa percaya diri, menjadi punya rasa bangga yang meningkat daripada istilah sebelumnya, salesman seperti itu. Saya dulu pernah membawahi beberapa salesman di dunia farmasi, dan pada saat saya bertanya seperti itu, sama juga. Jadi ada 7 orang, kemudian mereka nggak ada yang angkat tangan, tapi kemudian saya mengatakan, Bapak Ibu, teman-teman ini bukan sebagai salesman, tapi teman-teman nantinya adalah sebagai seorang sales rep, sales representative. Dan beberapa di antaranya terlihat bahwa mereka lebih tertarik. Oh, apa ini Pak bedanya? Oh, ternyata beda Pak ya dengan salesman. Jadi ada seperti itu, ada rasa bangga yang meningkat, ada rasa bangga yang lebih tinggi pada saat kemudian mereka mendapatkan penamaan yang baru, mereka mendapatkan penyebutan yang baru. Tapi tentu saja Bapak Ibu, ini urusannya bukan sekedar dengan penamaan, ini urusannya adalah dengan identitas yang mereka miliki. Ini urusannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Apakah mereka benar-benar ingin menghayati pekerjaan sebagai seorang salesman atau tidak? Jadi apapun istilahnya menjadi tidak terlalu penting pada saat identitas itu tidak melekat di diri mereka. Dalam hal ini adalah identitas untuk menjadi seorang salesman. Nah, kita nanti akan bicara tentang identitas, tapi seperti yang Anda tahu, salesman orang akan mengatakan bahwa kami menjual produk. Kalau dia jualan mobil, dia akan mengatakan kami jualan produk mobil. Kalau dia mengatakan produk-produk dunia industri, dia akan mengatakan kami menjual produk-produk di dunia industri. Kemudian kalau dia jualan produk farmasi, dia akan mengatakan kami jualan produk farmasi, kami jualan handphone, dan lain sebagainya. Jadi orang mengatakan bahwa salesman atau kemudian marketing eksekutif atau sales rep atau apapun itu istilahnya, kemudian mereka mengatakan kami jualan produk, Pak. Atau mereka katakan juga kami jualan jasa. Yang lebih menarik Bapak Ibu teman-teman, salesman sebenarnya tidak hanya menjual produk atau tidak hanya menjual jasa, atau dapat dikatakan tidak sekedar menjual produk, tidak sekedar menjual jasa, tapi dalam lingkup yang lebih luas lagi, seorang salesman, apakah itu sales representative, financial consultant, atau apapun itu dia adalah menjual sebuah ide, menjual sebuah gagasan. Tentu kalau orang menjual ide, orang itu menjual gagasan, maka akan lebih banyak orang yang tertarik. Orang menjual produk, menjual obat misalnya, beberapa orang mungkin tertarik. Tapi pada saat ada orang lain, salesman lain menjual ide tentang bagaimana caranya sehat, tentu akan ada lebih banyak orang yang tertarik. Orang menjual mobil, 1-2 orang mungkin tertarik, tetapi kemudian kalau orang menjual gaya hidup, menjual identitas yang baru, menjual penghargaan yang baru, maka akan ada banyak orang yang lebih tertarik lagi. Nah, di luar sana tidak banyak salesman yang menjual idenya. Yang menarik Bapak Ibu teman-teman, apapun profesi yang saat ini Anda jalanin, sebenarnya pekerjaan kita sehari-hari yang menjual ide. Kalau Anda seorang guru, guru pasti menjual ide kepada murid-muridnya. Ide pentingnya pelajaran, ide pentingnya sekolah itu dijual oleh seorang guru. Kalau Anda seorang atasan, meskipun bukan di bidang marketing, meskipun bukan di bidang selling, maka Anda juga menjual ide yang sama.
Anda menjual ide pentingnya disiplin, Anda menjual ide pentingnya kita berubah, Anda menjual ide pentingnya kita beradaptasi dengan dunia online, dan lain sebagainya. Dan yang lebih menarik lagi, di sisi yang sebaliknya, kalau Anda seorang karyawan, kalau Anda seorang manajer di level yang bawah, maka Anda pun menjual ide kepada pimpinan Anda menjual ide kepada atasan Anda. Kalau saya seorang staff, tentu saja saya menjual ide kepada atasan saya, bagaimana caranya dengan jualan ide saya itu, maka kemudian proposal saya disetujui. Bagaimana dengan jualan gagasan itu, kemudian proposal saya di-approve. Bagaimana dengan jualan ide-ide yang baru itu, kemudian nanti saya dipromosikan oleh atasan saya. Jadi dimanapun, apapun profesi yang kita miliki, apapun bidang kerjanya, sebenarnya kita menjadi seorang salesman. Dalam arti, ya kita menjual ide, kita menjual produk, kita menjual sesuatu yang baru, sesuatu yang lama, kemudian dikemas secara baru untuk orang banyak di luar sana. Nah, riset dari Gallup, ini di tahun 2015 ya, ini riset dari Gallup. Gallup adalah lembaga internasional konsultan untuk leadership development, juga untuk people development. Gallup mengatakan bahwa 20% customer itu membeli karena kehebatan produknya. Jadi karena produknya itu bagus, produknya itu sangat sophisticated, produknya itu kualitinya tinggi, maka kemudian ada 20% orang yang beli karena kehebatan produknya. Ada juga orang 20% customer membeli karena reputasi perusahaan. Jadi karena perusahaan itu punya reputasi yang bagus, sudah reputable, maka kemudian customer membeli produknya. Bahkan tidak melihat lagi apapun produk yang mereka keluarkan, karena dia sudah menjadi perusahaan yang reputable. Jadi 20% customer membeli karena reputasi perusahaan. Yang menarik Bapak Ibu teman-teman, ada 60% customer itu yang membeli karena pengaruh salesman, atau membeli karena pengaruh penjualnya. Saya pernah punya sampai dengan sekitar 7 atau 8 asuransi kesehatan, dan waktu itu saya tidak begitu mempedulikan produk-produk yang datang kepada saya beli itu, sampai kemudian saya punya 7 atau 8 asuransi kesehatan yang saling tumbang tindih sebenarnya ya, manfaat atau benefitnya satu sama lain. Tapi saya membeli itu semua, kenapa? Karena yang jualan adalah teman-teman saya, dan saya percaya sama mereka. Jadi saya membeli produk asuransi itu bukan karena produknya, juga bukan karena perusahaannya, tetapi karena mereka-mereka yang menjual ini adalah teman-teman saya ya. Ada yang teman SMA, ada yang teman kuliah, ada yang teman di kantor, dan lain sebagainya. Jadi Gallup mengatakan 60% customer itu membeli karena pengaruh salesman-nya. Itulah sebabnya di dunia apapun, di dunia manapun, di dunia bisnis manapun, di B2C, business to customer, maupun di B2B, business to business, yang namanya salesman, dengan istilah atau penamaan apapun, dia menduduki posisi yang penting karena dia bisa mempengaruhi pembeli supaya membeli produk atau membeli jasa kita. Dan kalau salesman ini benar-benar punya pengaruh yang sangat besar, maka customer itu membeli bukan hanya sekali, tapi dia akan membeli berkali-kali. Dan dia akan repeat order, dia akan beli lagi. Yang menarik adalah di banyak perusahaan itu terjadi, apakah itu di asuransi, di banking, dunia otomotif, pada saat salesman ini keluar dari perusahaannya dan dia pindah ke perusahaan yang lain, maka customer-customernya bisa mengikuti si salesman ini. Jadi awalnya ini salesman ini berada di perusahaan A, jualan produk A, kemudian salesman ini keluar dari perusahaan A, pindah ke perusahaan B, jualan produk B, ternyata customernya juga menjadi membeli produk B, karena customer itu percaya dengan si salesman ini. Jadi customer memang ada yang melihat produknya 20%, kemudian ada yang melihat reputasi perusahaan 20%, tapi sebagian besarnya 60%-nya dia membeli karena pengaruh salesman yang bersangkutan. Itu sebabnya juga bahkan di dunia B2B, business to business, seringkali kalau kemudian kita melakukan pendekatan yang tidak tepat kepada decision maker dari klien kita, kepada pengambil mereka yang berwenang untuk mengambil keputusan dari klien kita, seringkali kemudian ide atau gagasan yang kita keluarkan atau produk yang kita tawarkan tidak dibeli oleh customer-nya. Jadi begitu kita mengganti orang yang presentasi, kemudian kita mengganti salesman-nya, tiba-tiba klien itu memutuskan untuk tidak lagi menggunakan produk kita. Maka balik lagi Bapak Ibu teman-teman, 60% customer membeli karena pengaruh salesman. Salesman itu memegang peranan penting untuk membuat customer membeli produk atau jasa kita. Nah, saya akan beri kesempatan kepada Anda semua, kepada Bapak Ibu semua, mungkin cukup 1-2 menit ya. Bayangkan Anda seorang salesman, kalau Anda itu tidak berprofesi sebagai salesman atau kemudian tidak berada di bidang selling,
Tapi seperti yang saya katakan tadi, Anda juga merupakan orang yang menjual produk atau menjual ide atau menjual gagasan, maka silakan isi titik-titik itu, saya adalah salesman yang, kemudian Anda isi sendiri. Atau boleh juga Anda pikirkan ya, saya adalah salesman yang, saya adalah seorang penjual yang seperti apa. Saya adalah salesman yang satu apa, kemudian dua apa, kemudian tiga apa. Bisa jadi Anda katakan saya ada seorang salesman yang tangguh, atau Anda katakan saya adalah seorang salesman yang disiplin, atau Anda katakan saya seorang salesman yang rajin, atau apapun itu. Saya beri waktu sekitar 1-2 menit Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada sahabat saya Bu Mary, kemudian ada Pak Heri, kemudian ada Pak Cerah, kemudian ada, maaf Bapak atau Ibu ya, Wirakni Sanjaya. Gitu ya. Bersemangat, terima kasih Pak Heri. Pak Heri Pujianto tadi orang pertama yang datang ya, orang pertama yang datang. Oke, saya adalah seorang salesman yang bersemangat. Boleh Bapak Ibu kalau mau dituliskan di chat dengan senang hati, kemudian kita bisa berbagi semangat, Anda seorang salesman yang seperti apa. Nah, bila Anda punya anak buah, bila Anda punya tim penjualan ini orang-orangnya, personil-personilnya juga harus punya identitas itu. Jadi ini tidak berbicara job description dulu, tapi ini berbicara bagaimana mereka punya identitas itu. Saya adalah salesman yang pantang menyerah, terima kasih Pak Eri. Kemudian Bu Mary, customer service orientation, yes, saya care sama customer. Kemudian Pak Eri juga ulet dan kreatif. Kemudian Pak Cerah, salesman yang ulet, terima kasih Pak Cerah. Jadi mereka membuat seperti itu. Nah, dalam workshop salesman yang panjang seperti 2 hari, 3 hari, biasanya teman-teman ini saya minta untuk mendaftar dulu nih, membuat list. Mereka seperti brainstorming dengan dirinya sendiri, membuat list. Mereka punya identitas atau karakter seperti apa sebagai seorang salesman, bisa jadi sebanyak-banyaknya mereka tuliskan, kemudian mereka pikirkan lagi. Misalnya awalnya mereka membuat sekitar 15 list, kemudian list itu, daftar itu diperiksa lagi, kemudian 10 list, kemudian setelah itu dikumpulkan lagi jadi 5 list, 5 daftar, kemudian mereka temukan 3 atau 4 yang benar-benar mewakili mereka. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini penting bahwa apapun profesi yang kita miliki, sebenarnya nggak hanya salesman, apapun profesi yang kita miliki, identitas itu perlu kita miliki. Cuma karena siang hari ini topiknya adalah tentang selling, maka saya akan fokus pada bahwa siapapun salesman, siapapun penjual, dia perlu punya identitas yang clear, Anda ingin menjadi salesman seperti apa. Suatu saat saya mempunyai seorang salesman otomotif dan dia dengan percaya diri mengatakan, saya orangnya senang belajar Pak, saya orangnya senang belajar. Kemudian di satu saat yang lain, produk yang kami punya itu adalah produk industri, kemudian produk itu waktu itu ya belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi isinya adalah spesifikasi mesin yang semuanya dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian saya berikan ke dia dan dia mengatakan, saya nggak bisa Pak kalau bahasa Inggris. Dan saya masuk dari sini Bapak Ibu. Pak, Bapak itu katanya kan senang belajar. Oke, berarti kan Bapak akan mempelajari segala hal yang Bapak butuhkan di dunia kerja saat ini. Nah, karena saya yakin kalau Bapak itu senang belajar, maka Bapak juga akan bisa mempelajari spesifikasi mesin yang ini manualnya masih dalam bahasa Inggris ini. Dan kemudian dia seolah-olah seperti diingatkan gitu ya, diingatkan tentang identitasnya. Oh ya, berarti kalau saya senang belajar, maka apapun yang itu berguna buat saya, bermanfaat buat saya, apalagi menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan saya, itu pun juga akan perlu saya pelajari. Jadi kekuatan identitas ada di situ, Bapak Ibu. Mungkin saat ini saya belum paham hal itu, tapi karena saya senang belajar, oke, berarti saya akan mau melakukan hal itu, kemudian saya akan mempelajari hal itu lebih dalam lagi. Nah, ini yang saya tawarkan Bapak Ibu, lingkaran identitas, identity circle. Jadi sebelum kita bicara masalah tahapan-tahapan penjualan, kita bicara tentang identitas penjualan dulu. Identitas itu menjadi core-nya di lingkaran ini. Jadi ini ada 3 lingkaran, lingkaran paling dalam, lingkaran paling kecil, inti dari lingkaran itu adalah identitasnya. Karena pada saat seseorang itu punya identitas tertentu, maka dia baru akan memberikan tindakan tertentu. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, salesman saya punya identitas belajar. Saya senang belajar, Pak. Apapun saya pelajari, dan dia dengan sangat percaya diri mengatakan hal itu. Kemudian, saya sebagai pimpinan tinggal membantu dia untuk benar-benar mewujudkan identitasnya. So, kalau Bapak senang belajar, kita punya mesin, kebetulan memang kita lagi terjemahkan manualnya ke dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian apa yang akan Bapak lakukan nih? Jadi mereka-mereka yang senang belajar tentu saja akan punya tindakan-tindakan yang senang belajar juga. Sehingga sehari-hari kebiasaan-kebiasaan yang dia punya ini adalah kebiasaan-kebiasaan untuk belajar juga.
Dan lingkaran ini saling sambung menyambung satu sama lain, Bapak Ibu. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan itu kita jalanin terus-menerus sebagai seorang salesman yang senang belajar, maka kebiasaan itu juga akan menguatkan identitas kita. Jadi polanya adalah ini seperti loop seperti itu ya. Memang yang paling dalam adalah identitasnya, kemudian itu menjadi sebuah tindakan, tapi kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan. Mana dulu yang perlu ditempuh, mana dulu yang perlu dilakukan. Kalau orang itu punya kesempatan, kemudian punya waktu yang cukup, dia bisa menemukan identitas itu terlebih dahulu, identitasnya seperti apa. Tetapi kemudian kalau dia masih bingung, karena tidak semua orang itu terbiasa untuk berpikir atau berefleksi seperti itu Bapak Ibu, dia juga bisa mulai dengan tindakan-tindakan apa yang dia akan lakukan, kemudian kita ajak, kita bantu dia untuk menemukan identitasnya. Sehingga setiap kali ada tantangan, ada kesulitan, kemudian ada hambatan di depan, maka dia paham betul bahwa dia punya identitas seorang salesman yang ulet. Wah ini Pak, ini dealernya susah saya hubungi, orang dealernya susah saya temui, tapi saya yakin saya bisa karena saya seorang salesman yang ulet, saya seorang salesman yang pantang menyerah. Jadi pentingnya identitas di situ.